Oke, Anda kembali menyaksikan Dua Sisi. Kita tadi sudah mendengar pernyataan dari Bung Toel juga Bang Pange. Sekarang waktunya pergantian pemain, Vi. Pergantian pemain. Betul. Tapi Bung Toel masih bisa nanti ngomong. Boleh, nanti dari belakang tetap boleh ngomong, sama Bang Pange juga dari belakang boleh tetap. Sebagai pemegang suara kan boleh ngomong. Betul. Oke. Suara apa dulu tapi? Bang Buset, boleh silakan. Akmal Marhali silakan bergabung. Silakan. Kita dengarkan analisis berikutnya. Weh, Bang Buset, apa kabar Bang Buset? Oke, saya ingin langsung nih ke Akmal Marhali. Oke. Bang Akmal, diskusi tadi sepertinya Anda juga sudah tidak tahan untuk mengeluarkan komentar juga gitu kan. Ya begini, jadi ada 4 hal yang tidak bisa diprediksi manusia. Lebih dekat, Mike. Ada 4 hal yang tidak bisa diprediksi manusia. Umur, jodoh, rezeki, dan sepak bola Indonesia. Gitu kan. Jadi kalau kemudian ada tuntutan publik, kalau tidak berhasil, Patrick Kluivert tidak berhasil membawa Indonesia lolos Piala Dunia, itu hal yang wajar. Sama halnya dulu ketika misalnya ketika STY atau kemudian Jackson Tiago atau pelatih-pelatih Albert Riedel dan sebagainya, siapapun ketika gagal ya tuntutan mundur itu tidak bisa dibendung gitu kan. Dan itu tuntutan. Tapi kan pilihan semuanya akan ada di federasi. Maka federasi menilai secara objektif memang harus mundur. Kayak kemarin misalnya ya Coach Mochi gagal kualifikasi Piala Asia, juga akhirnya PSSI mengambil keputusan diganti dengan pelatih yang kabarnya akan datang juga pelatih baru, walaupun sekarang Joko Susilo tapi akan diganti dengan pelatih baru lagi. Jadi menurut saya itu hal yang wajar ya, kayak Roberto Mancini aja diganti gitu kan. Atau kemarin Tottenham Hotspur juara di level Eropa saja pelatihnya diganti gitu. Jadi pergantian pelatih itu adalah hal yang biasa. Sepak bola resultan itu mengedepankan hasil. Ya cuma kan momentumnya kapan? Kalau tadi Pangeran Siahaan mengatakan mau sampai kapan kayak gini terus? Kalau sekarang kan kita harus pakai data. Kalau sekarang 50-50 gitu kan. 50-50 kondisinya. Kita main 4 kali, 2 kali menang, 2 kali kalah kan. 50-50 gitu kan. Jadi kan ini sebenarnya warning yang diberikan kepada Patrick Kluivert agar kemudian memberikan penampilan terbaik tim nasional Indonesia. Kepada Patrick Kluivert saja atau kepada federasi juga? Ya saya pikir ini tanggung jawab, kalau timnas kan federasi, Patrick Kluivert gitu kan sebagai pelatih kepala, apalagi dia punya nama besar. Saya ingin mengatakan bahwa sekarang ini kan komposisi pelatih tim nasional kita ini yang termewah dan termegah sepanjang sejarah gitu kan. Kita punya nama-nama besar situ, Patrick Kluivert, kemudian ada Gerard Vandenberg, ada Alex Pastoor, ada Dani Lazat. Ini adalah komposisi pelatih paling mewah sepanjang sejarah Indonesia. Wajar kalau tuntutannya juga tuntutan mewah. Ditambah lagi misalnya pemain-pemain yang ada di tim nasional kita ini adalah pemain-pemain mewah kalau dilihat dari market value-nya gitu kan. Jadi kalau kemudian ada tuntutan untuk Patrick Kluivert memberikan yang terbaik, loloskan Indonesia ke Piala Dunia, kalau dia tidak lolos misalnya diminta mundur, itu hal yang wajar. Gitu kan. Baik, saya ingin ke Bang Buset. Data dan analisis nih terhadap Patrick Kluivert di 4 pertandingan sebelumnya dan 2 pertandingan yang akan dihadapi melawan Arab Saudi dan Irak akan seperti apa menurut Anda? Pertama-tama sebelum saya menjawab pertanyaan Adit, saya ingin mengucapkan selamat dulu kepada Bang Andre karena telah menjadi pemantik diskusi kita pada malam ini. Boleh. Karena kalau nggak ada Bang Andre ini nggak ada. Kita nggak silaturahmi ya. Malam ini. Kita nggak silaturahmi. Tapi saya juga ingin merespon bahwa isu tentang Patrick Kluivert diganti atau enggak, itu kalau saya analogikan, ini kayak buka puasa yang kebagian. Belum waktunya kita bicara ini, jadi nggak relevan. Makanya tadi Pange, Akmal yang berada dalam posisi kontra seharusnya kan tidak bisa menjawab secara tegas. Akan digantinya tuh kapan. Karena pergantian dalam dunia kepelatihan sepak bola itu adalah sebuah keniscayaan. Sukses aja bisa diganti, apalagi gagal. Bang Andre udah pengalaman pegang klub Semen Padang berapa tahun. Dia menghadapi sebuah situasi kebatinan yang penuh polemik ketika mengangkat dan memberhentikan pelatih maupun pemain. Bang Andre paham betul itu situasi itu. Itu baru pegang klub. Apalagi pegang tim nasional. Saking pahamnya berarti momentumnya sekarang gitu. Itu dia, makanya saya bilang Bang Andre ini politisi ulung. Tahu kapan isu yang tepat untuk ditembak. Jadi udah cocok itu Bang, kata Toel, abang jadi waketum PSSI itu Bang. Iya. Jadi kayak ini Bung Buset sama Bang Toel nih. Oke, sekarang menjawab pertanyaan saya, silakan. Siang tadi hasil drawing udah keluar. Kita satu grup sama Arab dan juga Irak. Secara sejarah kita selalu kalah terus ya lawan Irak ya. Jadi memang ini sulit sekali ketika kita udah bendera putih aja nih. Bukan bendera putih. Artinya ini melawan negara dengan 1001 malam kan ini kan. Jadi dengan pengalaman yang kemarin kita agak pesimis
Apalagi Ole kemarin cedera. Jadi kita banyak penghantui itu. Kemungkinan Oktober di awal tuh nanti nggak main tuh ya? Kelihatannya belum akan bisa main. Tapi ketika tadi satu grup sama Arab Saudi. Gue pas lagi meeting tiba-tiba, wah gue langsung seneng. Semangat gitu? Ada harapan. Artinya kalau kita mau hitung-hitungan optimis, kita bisa menang lawan Arab, imbang lawan Irak aja, insya Allah kita juara grup. Kita main tanggal 8, kemudian tanggal 11. Tanggal 8 lawan Arab, tanggal 11 main lawan Irak. Dan kalau Allah berkehendak, tanggal 12 Oktober itu adalah hari libur nasional untuk memperingati Indonesia lolos ke Piala Dunia ini. Amin. Sebegitunya, sebegitunya. Ini optimisnya dong. Iya. Dia realistis nggak? Saya pikir itu wajar-wajar saja gitu. Sekarang kan gini, yang menarik ini dari babak keempat ini adalah ketika lawan yang kita hadapi Arab Saudi dan Irak itu adalah lawan yang sudah kita ketemu di babak kedua dengan Irak. Kita kalah 1-5 di Baghdad, kemudian kita di GBK kalah 0-2, kemudian Arab Saudi di babak ketiga kita ketemunya kan, kita imbang 1-1 melawan Arab Saudi di Arab Saudi, kemudian kita menang 0-2 lewat Marcelino Ferdinand, 2-0 lewat Marcelino Ferdinand, dan itu adalah kemenangan pertama sepanjang sejarah Indonesia melawan Arab Saudi gitu kan. Artinya gini, yang menarik adalah bahwa itu pas banget itu di eranya Sintayong. Ya kan? Artinya apa? Artinya gini, ini tantangan untuk kemudian Patrick Kluivert untuk bisa mewujudkan ini. Artinya gini, di tangan Sintayong 2 kali kalah dari Irak, ya kan? Kemudian menang lawan 3 kali Mal. Piala Asia kalah 1-3. Itu kan U23. Enggak Piala Asia. Oh iya, Piala Asia 3 kali, betul. Piala Asia kalah. 3 kali kalah, kemudian kalau STY dia langsung jawab. Karena ingat banget kalau STY berkesan soalnya. Nah, sementara di tangan STY kan 4 poin dari Arab Saudi. Nah ini kan tantangan buat Patrick Kluivert. Cuma bedanya di babak keempat ini tidak ada home away. Nah, pertandingan akan digelar di Arab Saudi. Selesai langsung. Nah inilah yang kemudian menjadi tantangan tentunya buat Patrick Kluivert. Bisa nggak mewujudkan ini? Nama besar dia punya sebagai pemain. Tapi Patrick Kluivert itu kalau dituntut out, orang baru datang aja udah ada Kluivert out gitu kan. Hashtagnya ya kan, sampai saya catat 50.000 sampai sekarang